Sunat abad adalah yaitu sunnah di dalam salat apabila ditinggalkan ya tujbaru bi sujudi sahwi ya, mesti disempurnakan dengan sujud sahwi ya. Kemudian yang kedua al-hayat, sunat hayat. Ada lagi namanya sunat hayat di dalam salat. Wahiyallati la tujbaru bisujudi sahwi. Yang mana bila mana kita tinggalkan Bapak Ibu, ya sunat hayat ini tidak perlu kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Artinya enggak perlu sujud sahwi. Nah, kita lanjutkan yang tadi sunat abad di dalam salat ada 7. Ya. Jadi ini kalau kita tinggalkan yang 7 ini Bapak Ibu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Baik. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu. Yang pertama tasyahud awal wa qu'uduhu. Ya, tasyahud awal yang dimaksudkan di sini adalah lafaznya. Pada salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat, itu di rakaat yang kedua tasyahud awal. Ya, bacaannya dan duduknya. Ya, bacaannya dan duduknya. Kalau kita buat satu-satu seperti ini Bapak Ibu, tasyahud awalnya saat pertama, yang kedua dan duduk pada tasyahud awal. Nah, maka jadi 20 semuanya Bapak Ibu. Kalau secara rinci sunat abad itu semuanya 20, tapi di sini dikatakan 7. Ya, karena tasyahud awal dan duduknya itu dijadikan satu saja. Digabungkan langsung jadi satu. Ya. Baik. Kalau kita rinci satu-satu dia jadi 20. Kalau yang 7 ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i kita sendiri dan para ashabnya Imam Asy-Syafi'i, para sahabat-sahabat, para ulama-ulamanya Imam Asy-Syafi'i. 7 kata Imam Syafi'i. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walihadza iqtasara alaihi al-muallif. Maka di dalam kitab ini dipendekkanlah oleh si pengarang kitab ini, ya, dipendekkan ya jadi 7 karena mengikut apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ashab, ya. Kalau secara tafsil, secara detailnya ada 20. Nah, jadi kalau kita hitung satu-satu 20, kalau kita gabungkan jadi satu jadi 7. Seperti at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu. Tasyahud awal satu tuh, wa qu'uduhu, dan duduk pada tasyahud awal itu. Nah, itu sunat abad, sudah 2 dia kan. Nah, kalau kita hitung satu-satu gitu, nanti kalau kita jumlahkan semuanya jadi 20 dia. Nah, kalau dalam kitab ini Bapak Ibu dia gabungkan jadi satu aja, berarti 7 ya. At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, bacaan tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal itu, yaitu duduk iftiras itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sudah saya contohkan pada pertemuan yang telah lalu. Duduk iftiras itu. Duduk tasyahud awal itulah ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnat abad. Kalau kita lupa nanti sebelum salam ya dianjurkan sujud sahwi. Kalau imam lupa tasyahud awal, ya, bacaan tasyahudnya itu ya, bacaan tasyahudnya itu mencakupi sampai ke Allahumma salli ala Muhammad. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, wa ala alinya pun dibaca juga. Ya. Nanti ini ada pembahasannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyahud awal dan wa qu'uduhu, dan duduknya itu. Kalau dia baca tasyahud tapi tidak dalam keadaan duduk tasyahud, nah ini juga nanti sujud sahwi sebelum salam. Kayak mana bentuknya tuh Ustaz? Dia baca tasyahud tapi tidak duduk tasyahud. Pandai Bapak Ibu aja lah membayangkannya kayak mana bentuknya itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh aja tuh. Ya. Saya mau sampaikan bahwasanya duduk pada tasyahud awal itu adalah sunat abad juga. Nah, bukan bacaannya saja, duduknya juga sunat abad. Ya, baik. Kalau terlupa Bapak Ibu, nih, kalau Bapak Ibu terlupa sudah sempurna berdirinya, lah tegak lurus badan Bapak Ibu, jangan balik-balik batal. Jadi makmum kalau mau mengingatkan tapi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Tapi sebaiknya diingatkanlah biar sempurna salatnya. Karena sebagian ulama mengatakan makmum tidak perlu mengingatkan imam di dalam hal-hal yang sunnah. Menurut sebagian pendapat ulama, ada perkataan ulama seperti itu. Tapi kalau mau diingatkan, baguslah biar sempurna salatnya. Kok imam, masalah berjamaah dulu Pak, masalah berjamaah dulu. Imam lupa tasyahud awal. Zuhur nih ya, rakaat kedua dia bangun langsung Allah. Makmum cepat negur, jangan udah berdiri lurus imam baru ditegur. Nggak boleh.
Kalau dia balik lagi gara-gara kita batal sholat, batal semua itu. Nah, batal semua itu. Jadi selagi belum lurus badannya itu, ya, dia lupa nih Allah, ingatkan cepat. Ya, imam kalau dari tegur tuh duduklah cepat. Subhanallah tuh, langsung duduk lagi. Tasyahud awal. Lanjut tasyahud awal. Ya. Yang seperti ini gimana nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah nanti sujud sahwi lagi? Apakah sujud sahwi lagi nanti? Enggak. Ya, enggak. Karena belum sempurna berdirinya. Ya, belum sempurna berdirinya, belum lurus berdirinya. Jadi kalau lah lurus berdirinya Bapak Ibu, Allahu Akbar katanya kan, dah lurus dia, lupa tasawuf awal, dah lurus tegaknya begini, sempurna tegaknya. Makmum barulah sibuk di belakang. Subhanallah. Subhanallah, enggak boleh. Kalau dia duduk lagi nanti gara-gara kita, pas pula imamnya enggak kuat pula imannya kan. Imamnya itu enggak kuat imannya. Apa? Ya ilmunya enggak ini kali lah, ya kan? Enggak ngerti lah dia di situ. Duduknya balik. Lah sempurna tegak duduk dia balik. Iyalah katanya enggak gitu, jangan pula iyalah batal ya kan. Duduk dia balik. Batal salatnya Bapak Ibu karena dia sudah sempurna berdirinya itu menambah rukun dengan sengaja lagi namanya tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini masalah di dalam salat ini sering terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebelum badan berdiri tegak lurus boleh balik lagi kalau kita ingat. Kalau tidak ingat udah sempurna berdiri, lanjutkan aja, jangan balik lagi batal salat, lanjutkan aja. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Apa bacaan Ustaz? Nanti itu, ya. Itu nanti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama dia, sunat abaat yang pertama itu. Duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahudnya itu. Kemudian yang kedua, sunat abaat ini. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi, dan berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi pada tasyahud awal tersebut. Bacaan salawat atas Nabi pada tasyahud awal itu juga sunat abad. Anda ini dihitung yang kedua dia ini, ya. Sunat abad yang kedua itu selawat atas Nabi pada tasyahud awal itu sunat abad. Karena duduk dan bacaan pada tasyahud awal itu sunat semuanya. Sampai ke selawat meliputi selawat Nabi, ya. Sampai ke selawat di atas Nabi SAW juga sunat abad. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir, dan selawat di atas ali Muhammad pada tasyahud akhir. Sunat abad itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa dia? Membaca selawat ke atas ali Muhammad, wa ala ali Muhammad atau ali sayyidina Muhammad. Itu sunat abad tuh pada tasyahud yang akhir. Jadi kalau selawat di atas ali Muhammad pada tasyahud awal apa hukumnya? Sunat hayat. Kalau tidak kita baca pada tasyahud awal selawat ke atas ali Muhammad itu tidak perlu sujud sahwi Bapak Ibu. Ya. Yang perlu sujud sahwi itu bila mana kita tinggalkan selawat di atas ali Muhammad itu pada tasyahud akhir atau sujud sahwi itu. Hanya beda loh Pak, selawat di atas ali Muhammad pada tasyahud awal, selawat di atas ali Muhammad pada tasyahud akhir, beda Pak Ibu. Pada tasyahud awal apa hukumnya tadi? Sunat hayat. Pada tasyahud akhir hukumnya sunat abad. Nah, ada kejadian apa Ibu? Coba cek dulu salat kita selama ini. Saya lengkap Pak Ustaz sampai fil alamin. Oh mantap. Nah itu mantap. Afdal. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi sebab sujud sahwi adalah wal kunut wa qiyamu. Kunut dan berdiri pada waktu membaca kunut itu. Ya, membaca lafaz kunut dan berdirinya itu Bapak Ibu. Itu sunat abad. Kalau kita tinggalkan, ya sengaja kita tinggalkan ya, atau terlupa, sujud sahwi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal kunut wa qiyamuhu. Kalau lupa kunut, nih imam nih lupa kunut imam, nanti sujud sahwi sebelum salam. Boleh kami subhanallah belakang Pak Ustaz, sebenarnya tidak dianjurkan. Imam lupa kunutnya subhanallah belakang. Subhanallah. Ya, tidak dianjurkan di dalam hal-hal yang sunat itu. Ya.
Tapi kalau ada yang di belakang itu subhanallah, enggak batal salatnya itu. Tapi kita menegur orangnya Bapak Ibu, menegur imam maksudnya di dalam salat itu, jangan niatkan untuk memberitahukan kesalahan. Ini kata beberapa ulama batal salatnya kalau dia niat menegur subhanallah itu untuk memberitahu kesalahan, tidak. Jadi subhanallah itu diniatkan sebagai zikir. Tidak boleh untuk i'lan, memberitahukan bahwasanya dia salah, ada yang dia tinggalkan. Seperti itu. Kalau itu niatnya batal salatnya. Tapi kalau niat zikir tidak batal salatnya. Itu menurut beberapa pendapat para ulama Asy-Syafi'iyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita negur orang subhanallah belakang itu niatkan zikir. Zikir niatnya, ya. Jangan niat menegur dia sedang salah tuh. Ini harus pandai juga cara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah. Kita lanjut ya. Udah berapa tadi itu? Yang pertama tadi tasyahud awal dan duduknya, selawat di atas Nabi, ya. Pada tasyahud awal itu, dan selawat di atas ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, ya. 1, 2, 3. Kemudian 4 kunut dan berdiri pada membaca kunut itu, ya. Kunut lafaznya dah maklum ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz kunut. Lafaz kunut dah hafal semua. Allahumma hdina fi man hadait. Ya, dah baca imam tadi tu, ya. Wa afina fi man afait. Kalau kita salat sendiri, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Jadi pada sebahagian orang-orang awam ini Bapak Ibu, ya, sebagian orang-orang awam ini waktu kalimah wa qina syarra ma qadait dia balikkan telapak tangannya. Ada pernah lihat Bapak Ibu? Nah, semacam gini, pas wakina syarra ma qadait itu dibalikkannya begini. Karena ini tolak bala nih, menolak keburukan. Ini gimana nih membalikkan tangan seperti ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak disunnahkan di dalam mazhab kita. Tidak disunnahkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu nama kitabnya, ya. Dikatakan di situ naqalal khatibu, ya, telah menukilkan oleh Imam Khatib, nama imamnya Khatib, ya, an kitabi Fatawa Ramli, dari kitab Fatawa Ramli, ya, bahwasanya innahu la yusannu qalbul kaffain, bahwasanya tidak disunnahkan membalikkan telapak tangan. Membalikkannya ketika pada lafaz wakina syarra ma qadait, di situ tak perlu dibalikkan, biasa aja begini, ya. Itu untung sekali dia balikkan. Kalau begini-begini dia balikkan, batal baliknya. Ya, udah berapa kali itu? Kalau sekali itu enggak batal itu Bapak Ibu. Kalau balik baik-baik begini, ya ado Pak, enggak ado kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lafaz kunut, ya. Jadi bacaan itu sunat abad hukumnya, dan berdiri ketika membaca kunut itu sunat abad juga hukumnya. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau imam lupa kunut, nanti dia pas sebelum salam dia sujud sahwi, kita ikut, ya, ikut. Jangan sampai tidak ikut, batal salat kita. Itu sudah dikatakan di dalam kitab Kasyifatus Saja tadi, ya. Jangan sampai tidak ikut. Sempurnakan, karena kita qudwah imam, mengikuti imam, ya. Ataupun secara ini kita tidak nampak dia meninggalkan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, tapi barangkali di dalam bacaan kita kan tidak tahu itu. Seperti meninggalkan selawat di atas Ali Muhammad pada tasyahud akhir tadi kan, lupa imamnya, kan tidak nampak sama kita karena dia baca, tidak nampak. Kalau kunut dia tinggalkan kan tahu kita tuh. Kalau dalam bacaan kan kita tidak tahu sebagai makmum. Tapi dia sujud sahwi, berarti ada yang ditinggalkannya itu dari sebab-sebab sujud sahwi itu, maka tetap kita ikut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang menjadi penyebab sujud sahwi selanjutnya adalah wassalatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi fi. Kemudian bersolawat dan salam, ya, bersolawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada alihi,
ya, dan kepada keluarganya, wasahbi, dan kepada para sahabatnya, pada waktu membaca kunut itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu sunat abad semuanya tuh. Jadi yang mana itu? Itu dia lafaz yang kita baca tadi, wasallallahu ala. Itu lupa kita wasallallahu ala Muhammadin, lupa tuh sujud sahwi. Itu sunat abad tuh. Ya, wa ala alihi. Itu keluarganya tuh, lupa kita sujud sahwi itu. Kemudian wasahbi, dan di atas sahabat-sahabatnya, lupa kita baca sujud sahwi itu. Nah, kalau ini kan dengar nih Pak, kalau imam yang baca dengar nih kan. Kalau udah dibaca imam itu enggak apa, kalau belum baca enggak sujud sahwi dia enggak apa-apa. Ataupun dia meninggalkan sebab-sebab hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi tadi, kemudian dia enggak sujud sahwi Pak, enggak apa-apa, jangan ditegur dia. Kalau mau negur cari momen yang pas, ya. Jangan habis sholat tuh, apa-apa enggak sujud sahwi tadi Pak Imam? Aku lupa kunut. Itu enggak boleh, itulah melampaui bawa cakaat Pak. Ya.